Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Tottenham Hotspur versus Manchester United. Drama kejar-kejaran gol terjadi di laga Spurs versus Manchester United. Sang tamu mencetak gol pada menit 32 lewat sundulan Bumo setelah menerima crossing dari Ahmad. Spurs sempat dibuat kesulitan hingga babak pertama, meski sempat beberapa kali mengancam. Lemens yang berdiri di bawah mistar gawang dua kali melakukan penyelamatan krusial, namun gawangnya harus bobol jelang pertandingan berakhir. Matthijs Tel yang baru masuk sukses ceploskan bola ke gawangnya lewat gerakan balik badan yang membuat De Ligt kewalahan. Kemudian Anasu Thomas Frank berhasil unggul lewat sepakan Odobert yang dibelokkan Richarlison. Drama terjadi pada menit injury time di mana De Ligt berhasil mencetak gol. Ia menyambut crossing tiang jauh Bruno dengan tandukannya dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Tuan rumah Spurs turun dengan formasi 4-2-3-1. Double pivot diisi Palhinha dan Sarr. Brennan Johnson, Richarlison serta Xavi Simons diplot untuk menopang Kolo Muani sebagai striker. Sementara MU tetap dengan pakem 3-4-2-1-nya. Cunha dipasang jadi ujung tombak, ditopang Bumo serta Ahmad. Casemiro dan Bruno mengisi pos gelandang dan Maguire diapit De Ligt dan Shaw. Pada awal babak, kedua tim struggle dalam bangun serangan dan kreasi peluang. Spurs build up dengan dasar skema 4 back dan 2 gelandang. Namun fullback kiri kerap mengambil posisi lebih ke depan untuk menyerang sisi kanan lawan. Sisi sayap jadi cara kedua tim untuk masuk ke kotak penalti. Peluang pertama Spurs didapatkan dari Simons yang mendapat bola di sayap, lalu diteruskan ke Johnson yang mengirim crossing ke Richarlison namun gagal disambutnya. Sementara Man United start build up dengan shape 1-4-2, di mana salah satu center back yaitu Shaw akan berperan seperti fullback. Namun bola lebih sering di long pass jauh ke depan. Pada fase yang lebih tinggi, tetap menggunakan 3 back yang asimetris, di mana di sisi kanan diisi Mazraoui namun lebih naik. Terdapat 2 gelandang di tengah dan terlihat 3 pemain depan di ruang antar lini. Untuk progresikan bola, 3 pemain depan yang kerap mengekspos ruang antar lini dijadikan target. Di sini juga bola diarahkan ke ruang antar lini, di mana Bumo drop dan lakukan kombinasi dengan Dorgu. Sampai menit ke-30, kedua tim mencatatkan masing-masing hanya 2 dan 1 sentuhan di kotak penalti. Sentuhan pertama MU didapatkan dari pressingnya saat bola bergulir ke gawang Spurs. Vicario berikan bola ke Sarr dan saat dialirkan ke depan, Spence kena press sehingga possession jatuh ke Cunha yang dengan cerdik menipu Romero dan masuk ke kotak penalti. Namun tendangannya berhasil diblok. Dan sang tamu yang justru berhasil mencuri 1 gol. Diawali bangun serangan oleh Shaw yang mentargetkan ruang antar lini, diterima Bruno dan ia bawa sampai mendekat kotak penalti Spurs. Meski serangan awal ini gagal, masih bisa dilanjutkan Dorgu dengan mengirim cross ke Bumo di tengah, namun masih tidak bisa dijangkaunya dengan baik. Determinasi MU membuat bola tetap bisa dikuasai dan jatuh ke kaki Ahmad. Tanpa ancang-ancang, ia kirimkan cross parabolik yang jatuh tepat di belakang Porro dan ditanduk dengan deras oleh Bumo. 0-1 MU unggul. Thomas Frank langsung melakukan pergantian untuk merespon ketertinggalan dengan memasukkan Odobert menggantikan Kolo Muani yang kesulitan mengembangkan permainan. Kelemahan MU di babak kedua adalah sulitnya mereka menjaga intensitas. Saat ada kesempatan menghadap gawang, Spurs selalu bisa merebut dari belakang.
Ruang taktik melihat cukup sering pemain MU kehilangan bola lewat press dari belakang seperti ini, antara kurang aware dan intensnya press yang dilakukan Spurs. Dan ini sempat diteruskan menjadi gol yang dianulir karena offside. Mereka juga lebih sering kehilangan bola saat mencoba menyerang. Alhasil, hanya 2 shot yang MU hasilkan di babak kedua ini. Demi menjaga keunggulan, MU bertahan dengan shape 5-4-1. Pemain akan turun mepet ke backline saat bertahan di blok rendah. Dan cara ini cukup menyulitkan sang tuan rumah untuk kreasikan peluang. Salah satu cara yang paling mudah untuk memasukkan bola ke kotak penalti adalah melalui crossing. Di sini Odegaard yang baru masuk melebar ke sayap dan melakukan crossing melengkung yang mampu diteruskan Romero. Namun kegemilangan Lamens membuat bola berhasil dihalau. Crossing dari jauh kembali dilakukan untuk memasukkan bola ke dalam kotak penalti. Kali ini masih bisa dihalau Casemiro, namun bola kedua jatuh di dekat Van de Ven yang langsung ia volley. Beruntung Lamens sigap menghalau bola kembali. Di tengah kesulitan cetak gol, Thomas Frank lakukan beberapa pergantian. Pergantian ini cukup berimpact pada serangan Spurs, terutama Matthias Tel, Udogie dan Odegaard yang masuk lebih dulu. Diawali kembali oleh gagalnya MU mempertahankan possession, bola diberikan ke Odegaard di tengah. Ia lakukan progresi hingga ke sayap dan berikan bola ke Udogie. Pemain yang baru masuk ini berikan cross ke belakang badan Tel yang dengan cerdik mengontrol bola dan langsung balik badan. Sepakannya kali ini tidak mampu dijangkau Lamens. Di tengah pergantian jitu yang dilakukan oleh Thomas Frank, Ruben Amorim juga melakukan pergantian. Paling terlihat adalah Šeško yang nampak belum fit. Permasalahan kehilangan bola ketika dipres dari belakang pun dialaminya. Dari serangan balik, Mount berikan terobosan apik kepadanya, namun tekukannya membuat bola diserobot dari belakang. Tidak berlangsung lama, Mount kembali lakukan aksi dengan kontrol bola yang ciamik dan berhasil mengirimkannya ke Šeško. Namun sentuhan pertamanya kurang jauh dan berhasil di-tackle dari belakang. Problem kurangnya kewaspadaan saat menyerang masih juga jadi PR, dan karena tackle ini Šeško harus ditandu keluar sementara pergantian sudah habis. Ini membuat MU harus bermain dengan 10 pemain. Situasi ini semakin diperparah dengan gol yang dicetak pada menit injury time. Dari corner, bola berhasil dihalau Ugarte, namun ia tidak seimbang hingga berada jauh dari backline. Ini membuatnya terlambat naik dan sepakan Odegaard dibelokkan Richarlison yang onside karena posisi Ugarte masih menggantung di belakang. Meski bermain dengan 10 pemain dan dalam situasi ketinggalan, terlihat MU cukup berani menyerang. Ada 6 pemain melakukan serangan di depan dalam usahanya mengejar ketertinggalan. Sampai ketika mendapat corner, Lamens pun ikut ke depan. Usaha ini membuahkan hasil setelah crossing jauh Bruno ditanduk dengan gemilang oleh De Ligt. Gol ini menutup drama di kandang Tottenham Hotspur sekaligus menambal permainan menurun pasukan Amorim pada babak kedua. Hasil seri ini membuat MU masih belum terkalahkan dalam 5 pertandingan dan membuat mereka mendapat poin 18 di klasemen sementara. Tentu, problem bagi kedua tim masih terlihat dan masih banyak yang perlu diperbaiki untuk mengatrol posisi di klasemen.